كم جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطى وأغنى بمحض الجود والكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini, saya dan juga teman saya akan menjelaskan beberapa poin penting dari materi yang kami dapatkan dalam mata kuliah Ma'anil Hadis. Sebelum kita masuk ke pembahasan, perkenalkan, saya sendiri Said Ikramul Fahrabi, dan juga di sini saya bersama teman saya, Alifa Husna Aulia. Materi yang akan kita jelaskan kali ini merupakan materi yang sangat penting dan juga sangat krusial dalam studi hadis. Materi tersebut berjudul Asbabul Wurud. Kita masuk ke pembahasannya. Teman-teman tahu nggak apa sih Asbabul Wurud itu? Mungkin kita sering sekali mendengarnya di dalam studi hadis. Bahkan memiliki nama yang mirip sekali dengan Asbabun Nuzul. Namun, apakah sama Asbabul Wurud itu dengan Asbabun Nuzul? Jawabannya, sama, namun sama secara konteks. Kita perhatikan, jika asbabun nuzul itu merupakan sebab-sebab daripada turunnya ayat Al-Quran, sedangkan asbabun wurud itu sendiri merupakan sebab-sebab daripada munculnya sebuah hadis. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya asbabul wurud merupakan sebab-sebab pertanyaan maupun peristiwa yang menyebabkan munculnya hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita masuk ke pembagian daripada asbabul wurud. Menurut para ulama, ada 3 pembagian daripada asbabul wurud itu sendiri. Kita masuk ke pembagian yang pertama. Pembagian yang pertama adalah hadis yang tidak mempunyai sebab secara khusus. Hadis-hadis seperti ini biasanya muncul ketika Rasulullah sedang berdakwah maupun ketika beliau sedang mengajar di majelis ta'lim. Mari kita lihat contoh berikut, teman-teman. Dari Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pezina tidak akan berzina tatkala dia berzina dalam keadaan beriman. Pencuri tidak akan mencuri tatkala dia mencuri dalam keadaan beriman. Dan peminum khamar tidak akan meminum khamar tatkala dia minum dalam keadaan beriman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut para ulama, tidak ada catatan spesifik sama sekali yang menjelaskan tentang asbabul wurud hadis ini. Sehingga, dengan tidak adanya catatan spesifik ini, para ulama berpendapat bahwa hadis ini muncul ketika Rasulullah sedang berkhutbah, sedang berdakwah, atau sedang berada di majelis taklim. Kita masuk ke pembagian keduanya. Yang kedua, ada hadis yang mempunyai sebab secara khusus. Dan hadis yang mempunyai sebab secara khusus ini sendiri terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama, ada sebab yang terdapat di dalam sanad, dan yang kedua ada sebab yang terdapat di dalam sanad dan matan. Untuk mempermudah, mari kita lihat contohnya. Dari Ummu Qais binti Muhsin, katanya, aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang darah haid yang mengenai baju. Bagaimana cara mencucinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, gosoklah baju itu dengan kayu dan cucilah dengan air yang dicampur dengan daun bidara atau pewangi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Dalam catatan para ulama, hadis ini tergolong ke dalam hadis yang sebabnya terdapat di dalam sanad dan juga di dalam matan. Bisa teman-teman lihat dari redaksi hadisnya. Sebab yang paling dominan dalam hadis ini terdapat pada matannya, khususnya pada lafal tentang darah haid yang mengenai baju. Di sini matannya sudah jelas bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab pertanyaan dari orang tersebut. Kita masuk ke pembagian yang terakhir, teman-teman. Yang terakhir itu, ada hadis yang berkaitan dengan keadaan yang sedang terjadi. Untuk lebih mudah, langsung saja kita ambil contoh hadisnya. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, apabila bulan Ramadan telah tiba, maka pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka terkunci, dan setan terbelenggu. Dari hadis ini bisa kita lihat, hadis ini muncul di saat bulan Ramadan. Ini terlihat dari redaksinya yang jelas-jelas menjelaskan mengenai bulan Ramadan. Dan
Meskipun tidak ada bait pertanyaan di dalamnya, redaksi hadis ini sudah sangat jelas mengatakan bahwa bulan Ramadan itu jika telah tiba, setan akan terbelenggu, pintu surga terbuka dan pintu neraka terkunci rapat. Di sini sudah jelas bahwasanya hadis muncul atau disabdakan oleh Rasulullah saat bulan Ramadan. Itu tadi dia teman-teman, penjelasan mengenai pembagian-pembagian daripada asbabul wurud. Selanjutnya, kita akan masuk ke penjelasan urgensi daripada asbabul wurud itu sendiri. Semua ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Alifah Husna Aulia. Teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai urgensi hadis dan juga kesimpulan daripada asbabul wurud. Langsung saja kita masuk pada pembahasan urgensi asbabul wurud nih. Nah, urgensi asbabul wurud itu penting karena membantu kita memahami makna hadis dengan lebih tepat. Yang pertama, memiliki kesamaan dalam pemahaman dengan asbabun nuzul. Nah, maksudnya, asbab al-wurud fungsinya mirip seperti asbabun nuzul pada Al-Quran, yaitu menjelaskan latar belakang munculnya suatu hadis. Yang kedua, sangat penting dalam penasahan suatu hukum sebagaimana dalam Al-Quran juga. Nah, mengetahui latar belakang hadis penting supaya kita tahu apakah hukum dalam hadis itu masih berlaku atau sudah diganti dengan hukum lain, seperti yang juga terjadi dalam Al-Quran. Ketiga, dapat menghilangkan kesulitan dalam menangkap dan memahami makna suatu hadis. Kadang hadis terdengar membingungkan kalau kita nggak tahu latar belakangnya. Dengan tahu sebab hadis itu muncul, kita jadi lebih mudah paham maksudnya. Yang terakhir ialah mengetahui keadaan Rasulullah saat kemunculan hadis. Nah, dengan tahu kondisi saat Nabi menyampaikan hadis, kita bisa memahami nih apakah beliau berbicara sebagai utusan Allah, sebagai pemimpin, atau sebagai hakim, atau bisa juga sebagai manusia biasa. Nah, begitulah teman-teman penjelasannya. Selanjutnya, kita masuk kepada kesimpulan. Setelah memahami pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa asbab al-wurud bukan sekedar ilmu pelengkap, tapi kunci utama untuk memahami hadis secara mendalam. Selanjutnya, asbab al-wurud sangat relevan dalam era modern, di mana umat Islam menghadapi berbagai tantangan baru. Di zaman sekarang, umat Islam menghadapi banyak masalah baru. Nah, asbab al-wurud bisa bantu kita pahami hadis supaya tetap sesuai dan bisa menjawab tantangan zaman. Yang terakhir, hadis yang dipelajari dengan asbab al-wurud akan menjadi sumber solusi sosial, agama, bahkan hukum berkontekstual yang tidak kaku. Hadis jadi lebih mudah dipakai sebagai solusi hidup, karena sesuai dengan kondisi dan kebutuhan zaman sekarang. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih telah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.